Halo gengs, pada pembahasan kali ini Indolive akan berikan alur cerita Brick Mansion yang dirilis tahun 2014. Baik, tak usah berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. Check it out. Sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu update terbaru dari Indolive. Violence filled the streets as the mayor declared martial law. The homicide rate is at its highest in 40 years. Police checkpoints will monitor all movement in and out of Brick Mansions. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan Bapak Wali Kota yang sedang berdiskusi tentang membangun ulang distrik Brick Mansion yang sudah terisolir bersama Kepala Dewan. To the future. Kemudian Lev berpindah kepada seorang narapidana bernama Lino yang sedang menghancurkan beberapa narkoboy, namun tiba-tiba mereka adalah anak buah dari seorang gangster sekaligus gerbong narkoboy di wilayah itu, yang mana tujuan mereka adalah menangkap seorang pemuda bernama Lino karena telah mencuri narkoboy milik bos mereka. Kemudian aksi kejar-kejaran pun dimulai. Hi, kids. Hey, Lino. All right. Dengan kemampuan parkurnya, Lino dengan mudah kabur dari kejaran mereka. Dia adalah Treeman, sang gerbong narkoboy di Brick Mansion. Kegagalan anak buahnya membuat mereka marah, mengancam akan membunuh mereka. Kemudian untuk menghindari kemarahan Treeman, anak buahnya berinisiatif untuk menculik pacar Lino supaya dia menyerahkan diri. Lino got a girl. You don't trust me, man. Di tempat lain terlihat seorang detektif yang menyamar dan menjadi penjahat untuk menangkap gerbong narkoboy di wilayah itu. Dan sedikit drama, akhirnya gerbong narkoboy itu berhasil ditangkap. Put him in the tank! Singkat cerita, anak buah Treeman berhasil menangkap pacarnya Lino saat sedang bekerja. Kemudian dia dibawa ke tempat Treeman, namun baru saja mereka datang tiba-tiba Lino langsung menyandera Treeman dan pergi meninggalkan tempat itu, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi. Lino pun membawa Treeman kepada militer agar dia ditangkap atas kasusnya, tapi ternyata justru Lino lah yang dimasukkan ke dalam penjara. Faktanya, Treeman sudah melakukan MOU dengan militer sehingga dia bebas melakukan apa yang mereka inginkan di wilayah kekuasaan. Dan setelah komplotan Treeman pergi, Lino langsung membunuh jenderal korup itu dengan cara menyakitkan. Di sisi lain, Damian dipanggil oleh Pak Wali Kota untuk menghentikan komplotan Treeman yang telah membajak mobil militer. Dan di dalam mobil itu terdapat bom neutron yang sudah diaktifkan oleh Treeman dan akan menghancur leburkan Brick Mansion. Faktanya, Damian sedang memburu Treeman karena telah membunuh ayahnya dulu, dan hal itu sedikit membuatnya senang karena akan selangkah lebih dekat dengan Treeman. Take down Tremaine, but he never leaves Brick Mansions and there's checkpoints everywhere.
Namun Damian tidak mengetahui secara detail tentang lokasi Brick Mansion. Akhirnya wali kota memberi partner yang paling tahu akan tempat itu. Dia adalah Lino, seorang narapidana asal Prancis yang telah membunuh jenderal yang bertugas di Brick Mansion. Kemudian mereka membuat drama seakan-akan Damian adalah narapidana dan akan membawa Lino kabur bersamanya. Kill the cop. Lalu sesampainya pada mobil, Damian melancarkan aksinya itu. I'll be back. Meski sedikit sempat cekcok, akhirnya Damian berhasil mengelabui Lino. Namun faktanya Lino lah yang dari tadi memegang kendali akan drama yang dibuat oleh karena ternyata Lino sudah mengetahui bahwa Damian seorang polisi dan dia memanfaatkan Damian untuk mengantarnya di tempat di mana pacarnya ditawan oleh Tremaine. Dan setelah mendapatkan tumpangan, Lino meninggalkan Damian begitu saja dan ditambah sebuah trouble yang akan dihadapinya. Namun Damian adalah seorang polisi yang mempunyai skill bela diri yang sangat tinggi, dengan mudah menyelesaikan masalah itu. Di sisi lain, Lino sudah dekat dengan TKP. Ketika itu Lino telah melakukan pengintaiannya. Damian datang dan langsung memborgolnya. Ternyata Damian memasukkan mesin pelacak ke dalam saku Lino sehingga Lino dapat mudah ditemukan. Dan setelah sedikit cekcok antara mereka berdua, akhirnya sampailah mereka pada mufakat. Mereka akan menyelamatkan pacar Lino dan akan menangkap Tremaine untuk Kemudian Lino langsung menelpon Tremaine dan mengatakan bahwa dia akan menangkapnya. Which no line would ever expect. Sementara itu pacar Lino berniat untuk kabur dari sana, namun ternyata dia mendapatkan lawan yang salah. You are one lucky bitch. Namun beberapa saat kemudian Lino dan Damian langsung mendatangi kediaman Tremaine dengan sopan dan santun. Di sampingnya di sana dia mengutarakan keinginan masing-masing di mana Lino ingin menyelamatkan pacarnya sedangkan Damian ingin mematikan bom yang tidak sengaja diaktifkan oleh Tremaine. Meski bom itu berpotensi akan menghancurkan distrik tempat tinggal Tremaine, namun dia telah menjual bom itu kepada Damian. Faktanya bom itu telah dipasangkan ke sebuah roket yang akan langsung diarahkan ke pusat kota dengan topping pacar Lino yang terikat di roket itu. Now's not the time. Lino, not now. Dan ketika pemerintah tidak sanggup membelinya, maka dia akan menerbangkannya ke kota dan membunuh pacar Lino beserta orang-orang yang ada di kota tersebut. Kemudian Damian menghubungi wali kota, namun wali kota tidak mau membelinya dan langsung memutuskan telepon itu. Damian yang panik mulai mengulur waktu dan mengatakan bahwa pemerintah kota akan membelinya dan menyelamatkan ribuan nyawa orang-orang yang ada di kota. Sambil menunggu uang yang Damian janjikan, mereka berdua langsung digiring di satu tempat dan ditahan sementara di sana. Ketika dalam masa tahanan, Damian menceritakan bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Tremaine dan dia akan membalas dendamkan ayahnya dengan membunuh Tremaine. Kemudian mereka merencanakan pelarian dari sana karena telah mengetahui target masing-masing. Sorry. Let's go make him pay. Back me up. Lalu mereka mulai melakukan drama dan berhasil menipu penjaga dan kabur dari sana. I'm okay. You're crazy. We're out of the room. Your turn. 3. Dan aksi kejar-kejaran pun dimulai kembali. Let's get these guys!
Di sisi lain, ternyata Treman sudah mulai sadar akan tipuan Damian dan dia pun berencana untuk segera menerbangkan roketnya ke kota. Beruntung ketika detik-detik peluncuran roket itu, Damian berhasil menembak pemancar sinyalnya sehingga roket tersebut gagal diluncurkan. Namun dengan gagalnya peluncuran roket itu bukan berarti masalah di sana sudah selesai. Kemudian Treman mengarahkan seluruh pasukannya untuk menangkap mereka berdua. Setelah pelarian yang melelahkan dan dipenuhi dengan drama, mereka berdua kembali dihadang oleh Giant milik Treman. Kemudian mereka berkolaborasi untuk mengalahkannya, meski serangkaian pukulan yang mereka lontarkan tidak terlalu berefek kepada si Giant. Akhirnya dengan kerjasama tim, mereka dapat mengalahkannya. Di tempat lain, Treman yang hendak meluncurkan roket itu tiba-tiba menghentikan aksinya yang memutuskan untuk bertaubat. Namun anak buahnya malah balik menyerang Treman karena sudah tidak sejalan dengannya. Untungnya pacar Lino membantu Treman dan menjatuhkan dari atap. Dan beberapa saat kemudian datanglah Lino dan Damian ke atap. Namun yang mengejutkan adalah ternyata yang membunuh ayah Damian adalah anak buahnya sendiri. Dan Treman sendiri merupakan orang yang dikambing hitamkan dalam kasus tersebut. Akan tetapi Damian yang sudah kepala nafsu tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Treman. Di sisi lain, Lino malah berselisih dengan Damian tentang kode kiriman dari pemerintah untuk mematikan bom itu. Dan perkelahian pun tidak terelakkan lagi. Hingga detik-detik terakhir ketika Damian akan mematikan bom itu, tiba-tiba bom itu mati dengan sendirinya tanpa menggunakan kode apapun dari pemerintah. Faktanya, Damian dijebak oleh pemerintah dan kode itu merupakan kode lokasi Brick Mansion, di mana jika kode itu dimasukkan, maka itulah yang akan mengaktifkan bom itu. Akhirnya, Damian sadar dan mulai mempercayai apa yang dikatakan oleh Treman. Kemudian mereka pergi ke gedung wali kota untuk mengambilkan bom yang telah mereka kirim. Lalu mereka menjebak wali kota agar dia mengakui apa yang telah dia perbuatnya terhadap distrik Brick Mansion. Dan setelah semuanya selesai, Brick Mansion kembali ke masa jayanya seperti dahulu kala. Tidak ada kelaparan, kekerasan, prostitusi, dan yang paling penting tidak ada namanya ketidakadilan. Dan kini Treman mencalonkan dirinya untuk menjadi wali kota. Kita tepuk tangan. Treman, semoga kamu jadi wali kota.